Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Eko Saputra FM. Nah, kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai sama sang juara nih, sama sang juara turnamen layangan di Tanjung Barat Factor kemarin ya. Kemarin kalau teman-teman belum lihat videonya, silahkan cek di atas ini ya. Nanti ada link videonya ya. Nah ini kemarin Bang Sugi ya, Bang Sugi ini juara 1 di turnamen Tanjung Barat Factor. Gimana Bang kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah, ya. Ini gimana nih perasaannya kemarin udah bisa menjadi juara di turnamen Tanjung Barat Factor? Waduh, perasaannya seneng banget kalau sampai juara. Bisa sampai juara 1 ya? Iya, karena kan di situ kan emang benar-benar pemain juga banyak juga di situ. Iya, pemainnya kelas berat juga ya. Lumayan berat juga gitu. Termasuk Opus Factor juga ya? Ah, termasuk tuh Opus tuh. Jadi semangat jauh. Bisa sekarang bisa. Jadi kita emang harusnya Opus yang ini yang juara tuh harusnya. Opus bisa sebenarnya. Oh my god. Jadi, nah kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol juga. Alhamdulillah kita lagi di rumah Bang Sugi juga sama Bang Obeng ini dari Opus Factor juga ya. Memang ya kita persembahkan video ini untuk teman-teman semuanya yang memang hobi layangan. Oleh sebab itu teman-teman semuanya bantu kita ya untuk like, kemudian komen dan juga subscribe channel ini supaya kami bisa terus mengembangkan channel ini untuk mengulas seputar dunia layangan. Nah, Bang Sugi ini luar biasa ya. Dia ini jam terbangnya juga sudah tinggi juga. Nah, nanti kita mau tanya nih, Bang, untuk teknik-teknik layangan ini kan banyak nih Bang ya. Kalau di kita nih di Opus Factor kan mainnya jauh-jauh nih Bang. Sedangkan kemarin kita main ke Tanjung Barat juga itu ternyata pendek-pendek itu. Ternyata permainannya itu berbeda-beda memang ya. Iya, itu permainan zaman sekarang memang seperti itu istilahnya gitu kan. Oh, gitu. Kalau dulu memang tinggi-tinggi, teman emang perubahan generasi ya mungkin lebih efisien istilahnya gitu kan dalam pertandingan itu gitu. Jadi nggak terlalu makan waktu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi kan kalau di dunia layangan itu apa sih Bang yang memang harus misalkan kita dalam satu pertandingan, kalau kayak saya ini kan masih pemula ya, jadi belum, makanya kemarin ketika saya ke Tanjung Barat itu melihat teman-teman, melihat para fighter itu main layangan, wah ternyata nih main layangan tuh sampai tekniknya tuh berbeda-beda gitu. Kemudian saya lihat juga tidak hanya menggunakan layangan sel tapi juga menggunakan layangan Sukhoi juga gitu. Nah, kan banyak apa ya, banyak perbedaan juga di situ kan, banyak trik juga, teknik juga yang harus dipakai. Nah, itu apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita tuh bisa belajar supaya kita bisa melihat situasi dan kondisi yang benar itu seperti apa? Jadi pada saat kita harus bertanding itu kan artinya emang satu butuh pengalaman. Ya kan? Jadi nggak bisa instan dalam satu pertandingan bisa ngangkat piala gitu kan, karena butuh proses gitu kan. Nah, dalam proses ini kita kan di tempat istilahnya kan, gitu ya kan dari segi mental, cara bermain seperti apa, cara menghadapi layangan miring atau lurus kita harus bagaimana gitu kan. Dan itu harus kejelian mata kita harus tahu gitu istilahnya kan, kelemahan orang gitu kan. Nah, Bang Sugi ini udah menggeluti dunia layangan nih, hobi layangan ini dari kapan ini Pak? Saya itu menggeluti layangan itu sebenarnya dari tahun 2005 kayaknya udah. 2005 ya? 95. 95. Jadi 95, masih berarti masih muda banget itu waktu itu ya? Iya, cuman kan pada saat itu kan emang lagi gencar-gencar itu main jackpotan. Oh gitu. Karena emang gencar-gencar main jackpotan itu artinya
lebih itu ada lebih cepat istilahnya gitu kan, gitu. untuk berpengalaman istilahnya gitu kan. Dibandingkan kita main-main cuma latihan-latihan Nah, biasa itu gitu ya. beda gregetnya ya. gitu istilahnya gitu kan. Jadi mental. Jadi memang di di layangan ini kan juga bukan sekali kalau dibilang tuh bukan hanya sekedar hobi ya Bang ya. Iya. Tapi memang yang pertama juga olahraga juga. Kemudian juga Nambah mengatur wawasan strategi juga gitu ya. Makanya iya. kalau saya lihat nih Bang Sugi ini ya luar biasa ya, dia tuh bisa mengatur strategi hanya dengan beberapa detik gitu kan, apalagi pemainan cepat sekali gitu. Nah kalau Opus kan mainnya jauh-jauh nih Pak, jauh gitu kan, kalau kemarin kan pendek-pendek. Nah itu gimana tuh cara ngatur strategi bisa cepat seperti itu? Nah itu kan kita harus ngeliat feeling, feeling dan kecepatan harus pas istilahnya gitu kan. Karena kalau feeling kita harus menutup lawan harus cepat, ya itu kita harus cepat gitu, harus cepat. Jadi memang jadi jangan ada keraguan gitu. Oh nggak boleh ragu ya? Nggak boleh ragu. Kita kalau ragu-ragu itu akan hilang kesempatannya gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi turnamen, yang mendukung itu apa sih Bang? Misalkan kita sedang lomba gitu, yang mendukung kita bisa menang itu apa saja sih sebenarnya? Yang mendukung itu terutama satu mental. Mental bertanding. Mental ya? Itu mental. Mental itu memang perlu banget. Perlu banget. Kedua, benang. Gelasannya. Kita juga harus yakin apa yang kita pakai, istilahnya gitu kan. Oh, kalau misalnya kita nggak yakin. Nah kita nggak yakin, kita gimana mau menang ya. Sehingga kita nggak yakin gimana kita mau menang. Kita harus yakin dulu. Gitu. Nah, kita harus yakin. Itu besar juga ya ininya, pengaruhnya. Oh, iya. Itu. Mental, benang, kemudian kalau layangan itu pengaruh juga. Itu kalau kita yakin juga sama yang kita pakai, itu kita menambah semangat selain gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kita nggak yakin kita layangan nggak enak, itu pasti punya keraguan. Wah, lain nggak enak nih, wah kayaknya mana bisa menang nih, itu punya keraguan iya itu. Bener Bang. Karena saya juga merasakan juga gitu ketika saya coba tadi main layangan gitu ya, latihan juga tadi di rumah gitu. Menggunakan layangan yang set, tapi itu enteng banget. Nah, gitu kan. Itu kan benarnya punya keraguan. Iya, udah pasti kan gitu kan. Soalnya susah untuk manuvernya itu kan susah gitu ya. Tapi kalau untuk power itu gimana Bang? Power itu harus penting juga. Karena pada saat kita beradu benang itu misalnya yang bisa menentukan juga power kita. Oh gitu. Jadi untuk kita bisa mendapatkan power yang ya mungkin Bang Sugi yang udah ngerti lah nih powernya harus segini itu gimana Bang Mas? Jadi kita pada saat harus power, kita harus kenceng, kita jangan sampai kendor. Dari kenceng harus lebih kenceng lagi. Oh gitu. Jadi ketika kita narik, jangan dilepas, tarik terus saja. Harus, misalnya kita dari tarikan 50% nih, jangan sampai 40%. Harus lebih. Oh. Jadi ditambah lagi gitu. Harus ditambah terus. Harus tambah lagi kekuatannya gitu kan. Jadi memang harus banyak latihan. Harus istilah menginjak Bang, perlu lah artinya gitu kan. Nah, terus untuk kejuaraannya nih, udah di mana aja nih Bang? Ya kalau untuk kejuaraan sih, saya tuh udah beberapa kali ngikut kejuaraan, istilahnya gitu kan. Bahkan kalau itu kan hoki, kita semua sudah dari mental sudah mendukung, benang, layangan sudah mendukung. Itu ini kembali lagi ke hoki, gitu. Jadi hoki juga perlu ya. Hoki. Karena kalau kita nggak hoki, istilahnya kita lagi main tiba-tiba putus tali kama. Atau kita terjadi juga bisa atau nyangkut di pohon. Itu berarti kita lagi nggak hoki. Cuman kita kalau lagi hoki itu mau gimana aja tuh rasanya enak aja gitu ya. Layangan istilahnya enak aja gitu. Contohnya kemarin saya kan yakin dengan yang saya pakai itu layangan istilahnya kan, itu sempet nyangkut. Oh gitu. Sempet nyangkut. Itu harusnya kalau nggak hoki itu layangan udah nyangkut di pohon. Itu karena ada batas waktunya ya kalau nyangkut. Enggak, itu nyangkut pertama itu udah pas perebutan per-8. Oh, 8 final besar. Itu saya udah menang. Cuman layangan itu nyangkut. Oh gitu. Itu hitungan kalau nggak hoki itu layangan udah nyangkut di pohon.
ternyata masih bisa gitu kan. Bisa ditarik Ya, gitu ya? masih bisa ditarik dan bisa untuk bertanding yang berikutnya. Gitu. Jadi emang hoki juga pengaruh juga. Pengaruh juga. Nah, pada saat saya berebutan yang untuk mencapai final Ya. itu kejadian lagi layangan. Begitu lagi. Bukan begitu, artinya layangan tuh ngejedak. Ngerti gak arti ngejedak tuh? Ngejedak gimana? Mablang tuh layangan. Oh. Iya. Jadi pada saat saya lagi miring gini, layangan tuh mablang gitu kan. Jadi saya kede-kede tuh ini kagak bisa-bisa, nggak mau gitu kan. Akhirnya lawan saya ini keluar gitu. Nggak mau ngadepin istilahnya gitu kan. Nggak burung doang yang mablang. Nah, itu lah kan ada mablang, istilahnya ngejedak, bahasa Betawi ngejedak gitu. Itu kalau nggak hoki banget, itu langan kok kalau nggak swing nyangkut di pohon. Iya. Karena memang udah nggak bisa dikendalikan. Udah nggak bisa dikendalikan. Karena memang pasti emang lagi hoki, akhirnya itu langan bisa sempurna lagi, bisa buat dimainin lagi istilahnya gitu kan. Karena kalau ibarat nyangkut di pohon kan dihitung sekian detik, istilahnya kan 10 detik lah taruh kan. Iya, betul. Itu kan mempengaruhi banget. Iya. Gitu. Karena memang kemarin juga pas melihat di sana juga ada yang nyangkut 10 detik ya. 10 detik. Dari layangan itu nyangkut, kalau memang tidak bisa ya berarti kalah. Berarti kalah itu. Itu kemarin kejadian pas perempat final. Final ya. Itu kejadian tuh. Jadi Bang Sugi ini udah melalang melintang kemana aja nih ya Bang? Iya, sudah kemana-mana sih dari awal-awal mulai tahu teknik tuh. Awal-awalnya main di hutan kayu, main pendek. Setelah main pendek, wah kayaknya perlu juga nih main ke Monas nih istilahnya kan. Karena udah pelajaran tuh waktu main di hutan kayu tuh. Wah, main seperti ini nih istilahnya kan. Beda waktu masih main di menteng dalam aja gitu istilahnya kan. Kalau waktu main di menteng dalam aja itu main seperti di opus, polos gitu kan. Cuman ngandelin lurus tarik power. Ternyata itu nggak cukup. Harus tahu teknik gitu kan. Akhirnya main ke hutan kayu, beberapa kali pertandingan, penasaran gitu kan. Wah, coba main di Monas gitu kan. Main di Monas juga awalnya nggak langsung main pendek, main tinggi dulu ngelawan orang-orang tua-tua yang di Monas gitu kan, termasuk Pak Yose, banyak lagi yang lain pada saat itu gitu kan. Akhirnya pas udah lama penasaran nih, wah masa lawannya tinggi mulu, istilahnya belajar main pendek akhirnya mainlah pendek gitu kan. Dan dari situ kita juga nggak bisa langsung mutusin orang gitu. Memang harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Karena sebelum kita main pendek tuh artinya udah banyak yang lebih duluan main pendek. Iya. Karena kan mereka kan udah paham jadinya kan. Nah kita masih baru. Ya. Kita perlu belajar. Nah itu kita nggak mikirin kalah hati gitu pada saat itu. Yang penting tahu trik cara bermain pendek nih gitu. Akhirnya lama-lama paham, nah baru bisa mutusin gitu. Karena sekarang rata-rata mainnya pendek ya Bang ya, nggak main panjang ya? Iya, mainnya minimal dari semi lebih pendek lagi gitu istilahnya. Jadi gelasannya nggak terlalu panjang. Nggak terlalu panjang juga dan untuk permainannya juga lebih cepat. Iya. Gitu. Betul. Lebih menghemat waktu juga gitu. Benar. Karena tuh kalau main tinggi kan, capek gulungnya capek naikin. Dan boros benang juga gitu. Iya. Nanti kita juga harus banyak belajar juga nih sama Bang Sugi ya. Nah ini nanti Bang Sugi koleksinya apa aja sih? Apa tuh? Koleksi entah itu layangannya atau apa yang biasa dipakai turnamen atau. Ya, sebenarnya sih kalau kayak layangan sih mungkin sama aja aja istilahnya mungkin. Cuman tetap masih punya teknik gitu ya. Artinya masih punya layangan unggulan juga lah istilahnya gitu kan. Ya. Karena kalau kita punya layangan unggulan tuh artinya kita main yakin. Ya, benar. Gitu. Jadi ada layangan yang khusus untuk turnamen. Ada layangan khusus untuk main biasa. Nah, itu harus ada dibedain gitu. Karena pada saat layangan biasa kita mainin buat turnamen, kita kan jadi nggak yakin. Betul. Gitu. Benar. Nah, ini kalau untuk sekarang maksudnya kalau kita ini kan masih pemula gitu ya. Iya. Itu apa sih sarannya gitu kan, tips dan triknya supaya kita tuh bisa juga istilahnya dalam artian
main layangan dengan benar, kita tahu teknik bagaimana sih cara melihat kelemahan lawan itu seperti apa gitu. Itu kita juga harus satu emang harus sering bermain juga, harus bermain. Jadi pada saat kita kok begini kalah, jadi kita dari situ kan tahu. Jadi kita mainnya nggak harus sama orang-orang, istilahnya dalam arti misalnya saya dengan Opus gitu ya. Mainnya jangan nggak mau Opus aja gitu. Nah, iya kita harus banyak lawan tanding gitu istilahnya gitu. Jadi kan kita kadang karakter orang kita tahu permainan seperti apa gitu kan. Jadi kalau lawan itu mulu ya kita nggak tahu lawan yang lain gitu kan. Betul. Jadi memang perlu banyak belajar nih Bang Obeng nih. Main semangat. Tapi kalau Bang Obeng mah tak terkalahkan. Oh, tak terkalahkan dia. Tapi kalau main kena nggak pakai gelasan urat mulu. Dia mah tukang lilit. Iya, saya tuh waktu main tuh saya melalang Buana. Saya main ke Joglo. Joglo Jakarta Barat. Iya, ke Cinere. Oh. Jadi emang udah Iya, banyak pengalamannya ya Bang Masuk ini udah. Kalau di Jakarta Timur tuh Hutan Kayu, Pasar Induk, HI, Bekasi. Udah sampai Bekasi? Udah nyampe Bekasi, Pondok Gede, nyampe gitu. Luar biasa. kita mah bahas harus ini dan Bandung, Sukabumi itu nyampe main gitu. Mantep nih. Sambil ngopi dulu nih. Wah, siap. Sambil ngopi dulu. Ayo dinikmati, kita ngopi dulu. Mantap. Di gelasannya Bang Sugi nih, tapi kita tutup ya, jangan tahu ya. Jangan kasih tahu kan. Enggak tuh dari tadi. Kalau kita udah tahu, kalau yang teman jangan ya. Yang lainnya sudah bisa nembak, karena kan udah tenar nih, kodok. Gelasan udah mantap nih. Emang nih gelasan yang dipakai ya benar-benar kering dan benar-benar tajam. Ya itu perawatan. Iya, perawatannya. Ini memang benar-benar merawat gelasannya secara alami ya Bang ya. Iya, harus alami gitu. Secara alami dan memang nih enak banget. Tadi saya sempat coba juga nih, enak banget buat mutusin juga nih. Tuh. Ya, dan nggak luntur. Nah Bang Sugi, pesan-pesan buat teman-teman penghobi layangan nih, teman-teman para fighter-fighter yang ada di seluruh Indonesia, khususnya kita yang masih pemula, apa nih Bang Sugi ini? Ya kira-kira harus sering-sering bermain gitu kan. Silaturahim lah gitu. Dan juga kita jangan milih-milih lawan. Pokoknya siapa ya hadapin. Siapa aja. Kalau perlu yang istilahnya kalau yang bisa-bisa ya itu harus kita hadapin. Oh gitu. Jangan kita ketemu lawan bisa kita kabur. Kapan kita mau bisanya? Jadi, kapan kita dapat mentalnya di situ? Gitu kan. Bang Obeng, dengerin Bang Obeng. itu mang ini ada istilahnya harus gitu kan. Karena kalau kita bermain sama yang biasa-biasa aja ya kita nggak bisa berkembang. Iya. Pada saat kita ketemu lawan yang di atas udah down. Iya. Gitu kan. Tapi kalau kita sudah sering menghadapi lawan yang tangguh-tangguh, master istilahnya kan, kita tuh dengan sendirinya punya mental bertanding. Walaupun pada saat kita lawan master kita kalah, tapi kalau kita lawan yang lain belum tentu gitu kan. Tapi memang biasanya kalau memang mental kita udah kuat, kita tetap akan terus penasaran berarti. Iya, harus mencoba terus gitu istilahnya kan. Penasaran terus, sampai kita bisa minimal bisa mengalahkan lah walaupun satu kali istilahnya gitu kan. Gitu. Karena dari situ dengan sendirinya ketempa mental. Dapat kita dapat juga gitu ya. Tapi memang kalau di layangan itu feeling juga perlu banget ya Bang ya. Harus. Itu feeling tuh harus. Karena kita kalau ragu sedikit aja pasti ini ya. Karena kalau feeling itu kita juga kan harus ngeliat kelemahan lawan juga. Pada saat lawan singit keluar atau singit ke dalam itu poin buat kita harusnya gitu kan. Itu kelemahan dia gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ini Bang, saya masih penasaran sama Bang Sugi juga nih.
Bang Sugi ini bisa ngatur strategi gitu kan. Kalau kita kan biasanya ngatur strategi jauh-jauh hari gitu ya, ngatur strategi main misalkan kita posisinya di bawah, nanti nih saya caranya begini nih bisa. Tapi beliau ini bisa ngatur strategi ketika layangan di atas gitu, sekian detik dia tahu harus bagaimana cara ngalahin lawan gitu. Nah itu ya luar biasa buat saya gitu kan. Kalau kita ini ya belum bisa mungkin seperti itu. Nah itu karena memang jam terbangnya Bang Sugi ini udah jauh ya, jadi dia tuh paham bagaimana ketika layangan di atas dengan mengasah strategi. Nah kan di layangan ini kan bukan hanya sekedar hobi, tapi memang olahraga juga, terus mengasah mental juga, lalu mengatur strategi juga gitu. Nah ini sebenarnya layangan juga bagus juga ya Bang ya, bagus kita ya, buat kesehatan kita juga bagus juga. Jadi semua juga bergerak sini, pikiran juga nyampe juga ke sana gitu istilahnya gitu kan. Jadi berpikir pada saat lawan kesini kita harus gimana gitu istilahnya kan, caranya untuk mengalahkan. Tapi intinya tetap kita silaturahim ya Bang ya. Nah, intinya itu makanya, menambah teman. Betul. Makanya teman-teman semuanya yang memang menonton video ini ya bantu kami ya, channel ini supaya bisa berkembang ya Bang ya. Silakan di subscribe, di like dan juga di komen, supaya teman-teman jangan lupa juga dinyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman semuanya selalu mendapat update terbaru video-video dari channel ini ya seputar dunia layangan. Jadi nanti kita tidak hanya bertemu dengan Bang Sugi, kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain, supaya penghobi layangan ini bukan sekedar hobi, tapi kita bisa menyambung silaturahim ya dari yang mungkin tidak kenal gitu. Yang tadinya saya juga tidak kenal Bang Sugi, ternyata rumah saya dengan Bang Sugi ini nggak jauh, cuma 5 menit gitu kan. Cuma 5 menit rumah Bang Sugi gitu kan. Karena Bang dulunya hobinya beda gitu kan, nggak pernah ketemu gitu. Nggak pernah ketemu gitu. Ternyata wah, Bang Sugi kata tadi Bang Obeng, ayo ke rumahnya Bang Sugi katanya. Mana Bang? Menteng Dalam. Di daerah mana Menteng Dalam? Oh ya udah coba. Ya ini mah cuma 5 menit lah. Padahal rumah itu cuma bersebelahan gitu. Pada mungkin juga kalau misalnya kita lagi main juga mungkin layangan di atas mungkin punya Bang Sugi, kita juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Babat gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Nah inilah kita bisa menyambung silaturahim dengan Bang Sugi juga ya. Beliau juga sudah banyak malang melintang di kejuaraan-kejuaraan. Semoga kedepannya hobi layangan ini bisa terus berkembang ya Bang ya. Iya, mudah-mudahan itu. Dan terus bisa menyambung silaturahim dengan teman-teman yang lainnya. Nah Bang Sugi, ada pesan lagi nggak nih buat teman-teman yang nonton video ini? Kalau untuk itu sih Bang harus apa ya? Jadi kita Bang harus semangat main juga gitu kan. Kalau kita udah nggak semangat, ya udah main jadi kagak enak. Nggak enak ya. Jadi harus semangat gitu kan, harus semangat main layangan ini. Karena jadi olahraga itu yang tadi Bang Joko bilang, olahraga. Olahraga. Jadi memang tetap harus semangat supaya tetap dunia layangan ini jangan sampai kendor gitu ya. Supaya tetap terus. Nah ini kan di masa-masa sekarang ini ya Bang, baru pandemi ini gitu, baru greget gitu kan. Greget lagi kan, baru naik lagi gitu. Mudah-mudahan kedepannya ya alhamdulillah sih kita walaupun musim hujan ya Bang ya. Iya. Kita tetap main layangan juga ya Bang, walaupun musim hujan. Rame itu layangan plastik. Kita tetap olahraga gitu di sore hari, supaya memang hobi ini bukan hanya sekedar hobi, tapi memang kalau masa-masa ini kan kita harus sering olahraga ya Bang. Iya. Jadi sangat mendukung juga, berjemur, olahraga. Olahraga itu memang yang dianjurkan gitu kan. Betul. Jadi kita dapat semua di sini nih gitu. Jadi teman-teman yang belum nyoba main layangan, ayo main gitu ya. Jadi nanti bisa ketemu dengan kita nih, ketemu dengan Mas Sugi, dengan saya, dengan Opus Fighter dan tim-tim yang lainnya ya. Baik,
teman-teman semuanya jangan lupa sekali lagi bantu kami untuk mengembangkan channel ini ya. Silahkan di like, di komen, dan di subscribe Guys, jangan lupa like and subscribe. boleh komen-komen di bawah, mau tanya-tanya tentang apa nanti tentang Bang Sugi, nanti bisa komen langsung di bawah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti saya langsung WhatsApp Bang Sugi, Bang Sugi ini ada komen nih gitu. Nanti Bang Sugi langsung jawab komennya di YouTube-nya ya. Nanti kan Bang Sugi udah subscribe nih, dia udah subscribe di channel kita, jadi nanti teman-teman tinggal komen, nanti Bang Sugi bisa jawab komen teman-teman semuanya. Bang Sugi, terima kasih banyak nih udah direpotin, udah apa ya kalau dibilang ngasih kita pengetahuan yang jauh, kita nih sebagai pemula di dunia layangan. Mudah-mudahan sukses selalu dan bisa terus sehat selalu dan bisa terus ya istilahnya membimbing kita lah nih para pemula supaya bisa mengerti teknik-teknik di dunia layangan. Jadi supaya kita juga nggak terlalu banyak buang-buang benang gitu. Nah, iya, gitu. buang waktu juga gitu. Kalau kita kan main benangnya jelas itu sampai panjang makanya gitu kan. Kadang putus panjang, nah, tapi ya tadi kita perlu banyak belajar tentang teknik di pendek atas. ya. Yang pendek nanti Harus sering dilatih gitu. Mudah-mudahan nanti ya kita berdoa aja, mudah-mudahan Bang Sugi juga mau latihan sama Opus Factor lagi nanti. Ya nanti kalau Pastilah, apalagi kalau abang yang ngundang. Nanti kita latihan bareng, kita bikin videonya lagi tekniknya Bang. Nanti kita suruh Bang Sugi sama Bang Obeng nanti lawannya nih. Sugi keringetan. Iya teman-teman nih, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, menghibur teman-teman semuanya, dan jangan lupa di subscribe supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Nah, kita doakan juga semoga Bang Sugi sehat selalu, sukses selalu, dan bisa terus membimbing kita, memberikan ilmu-ilmunya di dunia layangan. Sekali lagi terima kasih Bang Sugi atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Ada salam satu langit.